Mas Bruno. Pagi. Kenapa sih pagi-pagi udah ngedumel aja, lihat apaan? Sebel banget ya yang bocah. Hah? Ingat aja tuh. Ini anak remaja nih. Ya ilah sok-sokan amat. Pada yang rokok, lihat tuh. Ya ampun, itu tuh lihat tuh temennya aja masih pakai seragam. Udah begitu ya. Ya makanya. Mas Bruno dulu kayak gitu juga nggak waktu pas masih SMP? Oh nggak pernah, Mas Bruno mah nggak pernah ngerokok. Dagang iya. Dagang apaan? Dagang rokok, dagang apa lagi? Ya ampun, serem banget ya. Serem banget. Tapi lah. sekarang Mas Bruno ngerokok nggak? Ya enggak lah sekarang mah. Bohong. Iya. Uti pernah lihat bibir Mas Bruno hitam? Tahu dari mana pakai masker? Ngeliat di IG nih. Lihat di gimana sih? Apa nih kok berisik banget pagi-pagi? Kenapa sih ngomongin apa sih? Seru amat kayaknya ngatain handphone. Handphone baru? Iya. Mentang-mentang belum dibalik. Iya iyalah, kayaknya kencang tuh kemarin. Emang. Apa sih? Ini dok, ada Apa? anak remaja. Doyan banget ngerokok. Loh, ya enak kalau masuk angin kan kita minta tolong ngerokok. Itu mah ngerok. Oh ngerokok. Ngerokok dong. Oh iya. Nah, cuman dia tuh pakai acara nangis-nangisan segala. Jadi Gara-gara? kayak apa, ya kalau nggak dikasih rokok, jadi bantal-bantalan. Guling-gulingan. Itu makanya dok. Oh, kayak kambing ya? Iya. Kambing Oh guling. kambing guling. Oh, kambing Itu mah guling. enak Enak dong. gitu. Cuman ya, yang ngerokok emang banyak apalagi anak-anaknya SMP ya. Zaman sekarang sih. Maksudnya SD lewat SMP kayaknya tuh waktu-waktu nggak asik banget yang ngerasa udah gede kan. Iya. Lagi bandel-bandelnya tuh ya dok ya? Tapi Bener. nggak ngerokok dulu beneran. Ngerokok. Kak, dulu ngerokok nggak kak? Enggak pernah. Paling pernah bikin dari kertas, dilinting pakai daun-daun kering, diisep. Oh, Itu Langsung kapok itu. Cita-citanya apaan itu? Pak? Iya, rokok-rokokan. Tapi kok pedes banget di sini nih. Akhirnya kapok, nggak pernah Tapi lagi. hari ini kita mau ngebahas nih cerita mengenai gimana kalau dari muda udah pada ngerokok. Nah, itu, ngeri. apa nih yang kejadian di parunya nanti? Kejadian apa tuh? Di sini ya kan berarti di parunya. Paru. Itu paruh. Wah, gimana tahu saya coba? pasti mau ke sana. Mau ngomong paruh kan? Iya. Cocok ya, Dedi kayak seneng ya sih. Udah dia makan lagi. Udah, Iya. Udah, buka dulu ah. Oke. Nih kayak satu Oke, kak ya. terima kasih Kak. Yuk kita buka dulu. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita akan ngomongin hal yang agak bikin ngeri-ngeri sedap Kak. Karena nggak tahu kenapa ya Ini sih pakai ngeri nggak pakai sedap ah. Oh iya ngeri-ngeri ya berarti ya. Karena banyak banget anak-anak yang sekarang tuh masih muda, masih kecil gitu, udah ngerokok. Makanya kita mau ngebahas nih resiko infeksi paru akibat penggunaan rokok pada anak dan Nah, remaja. pengen tahu kan sebetulnya tuh anak-anak umur berapa sih waktu dia mulai nih ya coba-cobaan ngerokok. Katanya umur 13 tahunan, katanya. Kenapa? Katanya. Lewat SD mau ke SMP. SD kan anak kecil dong dianggapnya kan. Iya. Begitu SMP udah ngerasa gede Ngerasa dong. gede. Terus gitu masih kan. ada yang mikir bahwa kalau ngerokok itu keren. Maco. Biasanya maco. masih ada nggak sih yang Tapi kayak gitu? perempuan juga ada yang ngerokok, jadi pengen maco dong perempuan. Nah, Itu gimana makanya hitungannya? gimana ya? Nggak tahu deh. Pokoknya ada lagi yang mengatakan gini loh pemirsa, katanya pengen ngerokok supaya nggak ngemil, jadi nggak gemuk. Apa Katanya benar gitu. demikian? Ternyata banyak banget tuh yang gemuk tapi ngerokok. tetap Jadi juga. nggak bisa juga Nggak- ya. nggak Yang pasti gitu. hari ini kita akan bahas semuanya. Terus buat Anda barangkali yang anaknya ada yang merokok atau keluarganya ada yang merokok, pengen tahu nih permasalahannya apa sih kalau sampai anak remaja merokok? Apa nih ujungnya nanti akan seperti apa? Telepon dong ke sini. Iya, tapi kita mau ngomong sama siapa nih Kak? Jadi kan kalau kita ngomongin infeksi paru itu bisa kelihatan lewat pencitraan. Bukan maksudnya sosok gimana gitu enggak, tapi di ronsen segala macam. Makanya kita mau tahu kayak apa ronsennya. Yang pertama ada Dr. Yarmaniani MM spesialis radiologi anak. Nah, jadi ahlinya ronsen-ronsenan deh tuh untuk anak-anak. Satu lagi? Satu lagi Dr. Rifan Fauzi, spesialis anak konsultan respirologi atau pernapasan gitu. Jadi nanti kita udah ngobrol sama dokter-dokter yang udah memang kompeten banget. Betul. Tinggal telepon ke sini 5743476 untuk Jakarta, luar Jakartanya pakai 021 5743478. Tapi di segmen 3. Betul. Kalau dari sekarang pengen tanya juga, ngotot pengen nanya, bisa lewat Instagram. Langsung aja diketik pertanyaannya dan di-mention juga di @halodoktertvri. Oke, baik pemirsa ya. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sekali lagi pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngebahas soal resiko infeksi paru akibat penggunaan rokok pada anak dan remaja. Jadi tamu kita pertama ini adalah dokter spesialis anak konsultannya respiratologi. Iya, langsung udah kelihatan. Ini kalau Oke. Bruno yang bawa, kenapa jadi bawa Dokter anak Rifan depan ya. Ha-ha. Di
Desainer dong berarti ya. Rifan Gunawan, bukan, beda lagi. Rifan jauh Gunawan. Dok, Iya, Dok. silakan dong, duduk dong. Terima kasih. Ngebahas rokok hari ini kebetulan banget ini. Apa tuh? Kenapa? Ini karena ini bertepatan dengan Hari Tanpa Sembako sedunia, iya nggak? Mohon maaf nih, kalau hari tanpa sembako masak berasnya bagaimana? Bukan Tembako. sembako, tembakau. Hari tanpa tembakau sedunia. Linknya bagaimana ya? Linknya salah berarti linknya. Iya, salah nyatet kali. Ah, ilah. Ya udah, Udah. kalau gitu saya mau beli minyak dulu ya. Iya, Ya, makasih. sembako ya, beli sembako. Iya Pak Ivan. Ya, makasih Bang Gunawan. Dokter. Jadi pemirsa bukannya hari tanpa sembako ya, tapi hari tanpa tembakau sedunia. Sedunia. Dan Ya. kebetulan kita akan membahasnya berhubungan sama anak dan remaja. Dok, pengen tanya dok, Ya. jumlah anak dan remaja yang merokok banyak nggak dok? Indonesia ya dok ya? Ya, sebetulnya terima kasih Mbak Lula dan Mas Andika. Sebetulnya memang secara kasar memang kita nggak punya data yang pasti. Selalu ya dok Karena ya? diam-diam mereka ngerokoknya. Betul, ya. Jadi Bukan, datanya kan aja artinya kurang. ini apakah merokoknya sudah mulai rutin atau baru coba-coba aja itu kan perlu Iya, benar. angka yang Dikaji, pasti iya. ya. Iya, Jadi, iya. tapi memang ada tren bahwa ke depan itu makin lama makin banyak anak-anak yang mencoba merokok. Kenapa dok kira-kira? Diulang dok, akan makin banyak maksudnya usianya akan makin muda atau gimana dok? Ya, jadi permasalahan kita adalah saat ini semakin bergeser ke arah usia muda Lebih yang muda. mencoba Oh. merokok. Jadi kalau dulu mungkin SMP lah, kalau zaman kita, ya saya lah gitu, paling nggak SMP baru Siapa mulai. saya kita dong, tenang aja dok. Cuma dia yang Saya beda mungkin dok. agak sedikit minggir. Nggak, Saya ngeliat, gitu, ini nggak soalnya. Kita tanya kalau zamannya kamu mulai pernah ngerokok umur berapa? SMP. Sama lah dok. Sama ya, Sama kurang ya lebih dok ya. Nah, tapi kalau kita lihat juga, kalau kita gampang cari data-data seperti itu, baik berupa data kayak infografik ataupun data berupa foto gitu Iya. di internet apa di media massa itu. Banyak foto-foto anak-anak dengan yang masih bahkan mungkin belum sekolah SD gitu ya, sudah ada yang mencoba merokok. Balita dong dok kalau gitu. Tapi nggak banyak kan dok itu kan? Ya artinya itu udah mulai tersebar kan, banyak beberapa foto dari belahan dunia gitu. Jadi artinya kalau di Indonesia Karena juga media sosial ini kan ya kan betul, gampang ya. jadi kita bisa informasi sudah akses, sedemikian tersebar, iya, jadi lebih iya, mudah iya. gitu. Dan ini yang menjadi tantangan kita ke depan karena semakin muda usia anak itu mencoba merokok, maka kemungkinan untuk terjadi Kita bedain ya dok ya. iya, Kan yang satu adalah anaknya yang merokok. betul. Satu lagi kalau ngebayangin balita tuh saya ngebayanginnya nih pemirsa ya, sama hanya pemirsa itu adalah dia dapat asap rokok dari orang tuanya. Saya Pasif, pikir dia begitu betul, pasif, pasif, nih ya. iya, betul. Tapi ternyata sekarang ngegeser juga. Iya, jadi bergeser ada juga beberapa balita yang memang sudah menjadi perokok aktif gitu. Umur berapa dok yang dokter pernah lihat langsung? Bahkan bisa 4-5 tahun ada beberapa yang saya Sudah pernah ngerokok baca aktif? juga. Iya, artinya boleh mencoba dan itu juga memang sebetulnya kan kalau namanya anak-anak kan mereka cuman Meniru. sekedar meniru gitu. betul. Jadi imitating aja jadi Dan sebenarnya. mungkin orang tua juga nganggap itu lucu kali, jadi diperbolehin. Malah Betul. direkam sengaja diviralin. Konten jadinya Iya. kan Iya, jadi ya. konten. Tapi balik lagi ya dok ya. Jadi sekarang kita bicara bahwa yang paling banyak pasti kan tetap aja ya dok ya di antara SMP ke atas ya dok. ya, remaja ya. Ya. Dan ini kan makin lama makin lebih muda. Betul. Ini sebetulnya kenapa lebih muda? Karena mereka lebih pengen tahu, karena media sosialnya lebih terbuka, atau karena barangkali iklan rokok yang menyasar ke anak yang lebih muda? Sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan atau menyebutkan satu-satu penyebabnya. Saya Karena langsung nyalahin iklan rokok loh dok. multifaktor sebetulnya penyebabnya, dari faktor lingkungannya, faktor peer group pada anak, dan peran orang tua tentunya paling penting di sana. Peran orang tua. Betul, karena kan anak-anak itu kan lingkungan terdekatnya adalah orang tua yang ada. Jadi di jangan situ. permisif gitu, jangan nggak apa-apa lah. Dulu juga kita juga pada ngerokok nggak boleh begitu Iya, modelnya ya dok betul, ya. ya. Karena sekarang mungkin karena mungkin juga himpitan masalah ekonomi, jadi kadang-kadang fokus orang tua ke pendidikan anak, bagaimana membina anak, membimbing anak, berkurang. mengarahkan anak itu juga relatif berkurang. Iya. Jadi banyak untuk mencari Pasti nafkah. pertanyaan semua nih ya dok ya. Ya. Kalau kita mulai ngerokok dari usia yang muda, apa sih Apa yang sebetulnya terjadi? gitu ya? Resikonya apa sih nih taruhan kita? Paruh kita Betul. kayak apa nanti gitu ya Iya, dok ya? betul. Dok, kita kasih materinya ya dok ya, boleh ya dok ya? Iya. Supaya kebayang juga sama pemirsa di rumah. Oke, saya di sini ya. Silakan, Jadi Dr. sebetulnya ini temanya adalah tidak hanya ke masalah penyakit pada anak-anak, tapi juga kita mau melihat hal-hal yang lainnya ya. Kalau kita lihat, ini data dari riset kesehatan dasar dan survei kesehatan nasional, ada tren tahun 2018 memang dari tahun 2013 Naik terus ke ya, Dok, 7,2%, ini 9,1%, dan kita juga tidak bisa memastikan apakah trennya semakin meningkat ataupun Atau tidak, tidak, tapi memang gitu ya. kecenderungannya meningkat memang ya.
Kan masih pertanyaannya gini dok ya, apakah oke. dari keluarga yang apa ya tinggi atau ya gitu ekonominya, atau yang di tengah atau barangkali di bawah, ini juga nggak tahu ya dok, ya datanya kurang ya dok. Ya, jadi artinya tidak segmentasi status sosial ekonomi juga mungkin, tapi kebanyakan di menengah ke bawah tuh terutama. Menengah ke bawah. Karena- Tapi kan merokok itu kan bayar, rokoknya kan beli sebetulnya, betul nggak sih dok? Ya benar, tapi kita juga jangan berpikiran bahwa secara naif, karena kadang-kadang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada dalam status ekonomi menengah ke bawah tuh kalau sudah terkena rokok ya Karena Mendingan- adiktif ya dok. Adiktif. Ya. Orang Ya. bilang mendingan gak makan Kak daripada nggak ngerokok. betul kadang-kadang Iya, seperti kalau itu. udah segitu Segitunya ya. ketergantungannya. Ya, jadi kan kita juga banyak teman-teman kita, teman-teman Teman-teman banyak dokter yang maksudnya nih dok, teman-teman dokter. teman-teman masyarakat secara umum gitu. Oh, Jadi iya, artinya iya. bahwa lebih baik nggak makan daripada bisa nggak ngerokok. Ngerokok, iya. Kenapa? Karena dia ketagihan. Ketagihan. Ceritanya adalah adiktifnya ini Adiktifnya ya. Baik itu. dok, lanjut dok. Ya. Jadi mungkin kita harus tahu dulu kenapa sih orang tuh merokok. Kalau Aduh, anak-anak kita maco bicara dok, anak. maco katanya. Ya, jadi kadang kalau misalkan anak-anak kebanyakan peer group pressure, jadi tekanan dari lingkungan. Ayo deh tempat ikut bermain. aja gitu ya Iya, pasti. cobain lah. Asik lu, atau- gitu Nah, kan, itu juga berhubungan bisa juga kan. kalau ya lu nggak jantan, lu nggak Iya. maco, lu nggak ngerokok segala macam gitu ya. Nah kadang kalau pada beberapa remaja yang hidup di kota-kota besar mungkin sebagai gaya hidup modern, jadi ikut-ikutan seperti itu. Penghilang Ini yang paling stres. penting sebetulnya. Oh, sorry. contoh ya dok ya. Dok, kebetulan saya tuh memang sekolah selanjutnya itu berhubungan sama adiksi dok. Betul. Jadi ada rokok juga di Iya. sana. Jadi ternyata nih pemirsa, saya cuma mau bagi aja nih beberapa penelitian. Kalau penghilang stres betul dok ternyata. Tapi memudahkan menyelesaikan pekerjaan ternyata tidak terbukti. Karena katanya, kan biasanya kalau merokok itu katanya lebih gampang mikirnya. Lebih plong. Ternyata tidak terbukti yang Ya, seperti betul. itu. Tapi memang stresnya emang berkurang. Ya, cuma masalahnya adalah Nambahin stres Caranya. lagi. Adiksi gitu. Cara menghilangkan stresnya yang salah. Ya, jadi gini kan Betul. sebetulnya nanti ada mekanisme juga kenapa orang tuh suka sulit melepaskan diri dari Iya, rokok. dari gitu. rokok. Karena dia kan karena sifatnya adiktif kan, adiksi jadi menambah terus. Iya. Kalau misalkan secara kasar nih, rokok itu kan mengandung nikotin. Iya. Nikotin itu kan merangsang pengeluaran endorfin Iya. Di otak, dari otak ya. jadi lebih rileks. Nah, endorfin itu bikin dia nyaman, tenang, ya, senang, bahagia gitu. Jadi pikiran jadi lebih tenang. Jadi Iya. mungkin dengan merokok jadi secara cepat bisa menimbulkan efek yang menyenangkan. Jadi kita bisa produktif dan lain Padahal sebagainya. kalau efek menyenangkan kan bukan cuma merokok aja ya dok ya, pilihannya Ya, banyak. masalahnya adalah kalau misalkan dalam seminggu ini kita cuma perlu 1 batang rokok untuk menimbulkan efek tersebut, Iya. minggu-minggu berikutnya tuh udah kurang satu Iya, batang Iya, rokok. betul. Karena dia Jadi harus adiktif nambah ya. terus. Betul. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan orang tuh sulit melepaskan diri dari ketergantungan merokok itu. Jadi ada yang namanya toleransi, Yes, kita toleransi, ngomongnya ya, gitu ya betul, dok ya. toleransi, Oke. ya. Lanjut dok. Ya ini orang tua yang perlu ditanamkan benar ya. Jadi artinya mungkin kalau orang tua perokok yang merokok ataupun ada anggota dewasa yang merokok itu sedikit banyak akan Kontribusi lah, Kontribusi dianggapnya nggak kepada- apa-apa merokok itu ya dok. Belum lagi kalau misalkan anak-anak yang dalam keluarga itu ya terpapar oleh asap rokok yang disebut tadi perokok pasif itu. Baik. Dan logikanya dok, mohon maaf saya potong. Ya. Kalau kita bicara ada riset, ada survei yang sudah terlihat, artinya kan orang tua juga tahu dong berarti harusnya. Nggak diem-diem berarti kan. benar. Orang survei aja dapat, apalagi Iya, orang tuanya di iya, rumah gitu. Betul. Karena Jadi artinya diperbolehkan kan. ini kan sebenarnya pasti. rokok itu kan rahasia umum. Jadi kita semua yang di sini udah tahu apa manfaatnya, apa mudaratnya, apa efek sampingnya, dampak yang diberikan. Tapi seringkali itu memang dianggap tidak terlalu menyebabkan fatal gitu, fatalitas. Memang dalam waktu jangka pendek memang belum kelihatan, tapi jangka Dokter panjang. boleh duduk dulu dok ya, Ya, sebentar dok. silakan. Nih, yang paling sering kalau kita ngomongin mengenai rokok ini, karena Ya. saya termasuk yang penggiat juga supaya Ya. tidak merokok, tapi paling sering sebenarnya gini, kakek saya umurnya 90 tahun baru meninggal, Ya. merokoknya gila-gilaan. Berarti nggak apa-apa, dari masih kecil, berarti nggak apa-apa dong. Nah Ya. pemirsa pengen tahu nggak sih, kenapa ada orang yang usianya panjang padahal merokok? Padahal dari awal kita suka bilang bahwa sebenarnya resikonya banyak sekali yang berhubungan rokok, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Betul kan ya? Banget. Dari rontok rambut loh sampai semua yang jelek dari hidup ini semuanya berhubungan sama rokok. Nanti Ya. kita bahas lebih jauh pemirsa. Dan juga mungkin banyak yang pengen tanya juga Kak, kalau misalnya anak kecil ini ngerokok pasif, itu gimana lagi tuh? Boleh banget telepon, abis ini segmen 3, boleh banget telepon ya. Untuk yang Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 574 3478, masih boleh juga via Instagram di @haldoktertvri. Sebentar lagi kita akan kembali tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asik.
Pemirsa, memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tapi kita kaitkannya dengan anak dan remaja yang Yes. sudah mulai merokok dari usia yang sangat dini. Resikonya apa sih sebetulnya? Tadi kita balik lagi ke pertanyaan saya yang biasanya ditanyakan oleh banyak orang. Kakek saya ngerokoknya betul. gila-gilaan, Iya. 90 tahun umurnya gitu. Gimana tuh, Dok? Ya, kakeknya Mbak Luna kan 90 tahun. Kakek saya Heeh. 70 tahun, nggak sampai 70 tahun. Dan memang jelas dia perokok berat dari masa muda. Jadi kebetulan aja yang 90 itu. Iya. Iya, betul. Jadi artinya memang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan orang tuh lebih mudah kalau merokok, kena asap rokok itu terjadi kanker. Jadi ada kayak semacam bawaan dari lahir secara genetika. Tapi kita kan nggak pernah tahu apakah kita termasuk yang Punya gennya sensitif. apa enggak gitu Betul. kan. Jadi bapak-bapak yang ngotot barangkali yang mengatakan bahwa oh kakek saya nggak masalah, belum tentu kita nggak masalah. Betul. Karena gennya Betul. belum tentu diturunkan. Ada orang-orang yang memang kuat. Sama lah kayak virus COVID ada yang kuat banget gitu ya, nggak pakai masker nggak kena, tapi belum tentu kan semua kan Betul. Dan ya. juga jangan lupa Kak, mungkin 90 tahun umurnya tapi 80 tahun udah batuk-batuk mulu. Kalau nggak ngerokok mungkin sampai 90 napasnya masih enak gitu kan. Ada Nah, kualitas itu juga. pun nggak dibahas lebih jauh ya. Pemirsa kalau penasaran pengen telepon boleh loh pemirsa ya. Kita Iya. terima teleponnya. Betul. Dok, kita teruskan ya dok ya. Oke. Lanjut ya dok ya. Saya lanjut ke Boleh, materi silakan, ya. boleh, Dok. Ya, jadi ini sudah kita lewatin dulu ya. Jadi, nah sekarang jadi masalah tuh tadi yang masalah rokok aktif dan rokok pasif. Kalau dia juga usia mulai merokoknya itu udah mulai makin bergeser ke kiri, Iya. makin bergeser makin muda. Karena kalau dia sebelum makin muda, otomatis akan ada kesulitannya lebih besar untuk berhenti merokok karena dia sudah terpapar dengan nikotin sedemikian awal gitu ya. Dan resiko untuk kesehatan juga makin tinggi. Dengan sendirinya Kesehatan ya, diri Dok. maupun lingkungannya. Dan ini jadi masalah lagi adalah kalau dia saling mempengaruhi kan. Jadi akan makin banyak itu teman-temannya yang mungkin bisa terpengaruh. Kalau dia ngajak merokok nih. Lagi. Betul. Ya, oke. Karena Ngajak. antara perokok aktif dan pasif itu justru sebetulnya yang paling bahaya itu perokok pasifnya juga. Oke, Itu diulang dong. Itu nih, Ya. menarik nih. Ada perokok aktif dan perokok pasif. Iya. Betul. Yang lebih bahaya perokok pasif karena apa dok? Jadi gini, kalau perokok aktif itu kan dia menghisap. Dia menghisap yang dihisap itu. Tapi dia kan biasa kalau rokok itu kan udah ada filternya tuh. Jadi mungkin ada udah bisa difiltrasi zat-zat yang toksiknya udah berkurang sedikit, Disaring. sedikit Iya, aja iya. gitu ya. Tapi kalau yang pasif itu dia juga menghisap selain asap yang dihembuskan oleh perokok, juga asap dari ujung pembakaran, Ujung pembakarannya. Oke. yang tidak Kita ulang. sempurna, pembakaran tidak sempurna itu kan Jadi menghasilkan radikal sebetulnya bebas. si Ya. pasif ini Ya. dia itu kan dapatnya itu adalah sisa. Jadinya Betul. asap yang sisa sebetulnya. betul, Dan itu ya. lebih jelek. Tapi yang aktif jangan bangga. Karena kalau Anda aktif, Anda juga pasif. Pasti dong, Kan iya dong. asapnya diisep juga. Kan iya dihisap kan? juga. Betul, Jadi dia habis double-double. bus-bus gini kan udara di sekitarnya dia hisap Ya. juga. Jadi nggak mungkin orang cuma aktif aja, nggak mungkin. Dia pasti aktif dan pasif. Pasif juga. ya, Jadi double. pilihan mau yang mana? Pasif Double aja atau aktif dan combo. pasif yang nggak mendingan nggak semua gitu ya dok ya. Iya, Lanjut betul. dok. Oke, berikutnya Nah, begitu ini juga nih yang ini lagi dia nih lagi tren pertanyaan juga nih, lagi nih. hits sekarang nih. vaping segala macam, rokok sigaret. Ya ternyata memang kandungannya memang ya hampir-hampir sama sebetulnya. Oh, sama. Katanya Pengaruhnya juga. lebih aman. Sebetulnya kalau dilihat takaran aman atau tidak aman memang masih perlu penelitian yang lebih panjang, lebih lanjut. Karena kan Jadi belum vaping ini sahih ya, Dok, yang lebih aman Jadi, ini ya? Tapi kadar nikotin juga tetap ada. Lalu zat-zat kimia yang chemical itu yang bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan juga masih ada. Ada juga ya, karena kan mereka dalihnya katanya itu cuma uap katanya dok. Ya. Cuman uap aja bukan asap. Ya, Jadi kalau nggak uap merusak. biasanya tidak akan menimbulkan ketergantungan karena kalau misalkan dia Dok, ini kan vape. Kalau yang shisha dok, yang buah-buahan. Shisha, Iya. ya. Tergantung apakah di dalam, jadi gini, sebetulnya kalau shisha ataupun apa yang mengandung bau wangi-wangi itu sebenarnya kalau tidak mengandung zat-zat yang menyebabkan adiksi atau menyebabkan ke masalah kesehatan sih sebenarnya nggak mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi biasanya kan kalau penyakit pernapasan itu kan bukan hanya infeksi dan lain Tapi kalau sebagainya. saya dok yang ngelihat orang menghisap asap aja, saya udah nggak setuju aja. Betul nggak dok? Ya, kan karena ya, bisa Dok, ya? iritasi ke saluran pernafasan gitu. Melawan alamiahnya gitu loh dok. Kan Iya. harusnya kan udaranya udara seger gitu loh, Betul. bukan ada. Betul. Mau asapnya wangi apapun, Iya, ini iya, mau yang ini iya. buat yang perempuan-perempuan barangkali ya, yang sisa sisa itu ya sebetulnya Iya, dok betul, ya. betul. Lanjutin Ya, jadi, dok. Nah ini tadi yang ini ya, masalah perokok pasif gitu ya. Jadi ini yang merokok
menghirup ya itu dalam satu ruangan. Jadi tadi yang kita sampaikan bahwa selain dia asap yang dihembuskan oleh perokok tersebut, juga menghisap asap dari ujung pembakaran. Iya, yang rokok tidak tersebut. sempurna tadi Betul, tuh ya. ya. Nah, jadi ada second hand smoker, termasuk vaping. Jadi ada juga yang third hand. Third hand itu kalau bukan di lingkungan yang merokok, tapi tempat dia bermain atau beraktivitas itu anak itu tempat yang pernah dipakai untuk merokok. Dok, contohnya misalnya gini, bapak-bapak nih habis ngerokok di luar, rokoknya di luar. Iya. Tapi kan masuk rumah bajunya kan bau rokok tuh. Betul. Dia gendong anaknya. Nah. Itu bisa kena anak. Iya, itu namanya third hand Wow. smoker. Itu Dan udah juga third udara hand. nafasnya juga kan juga mengandung rokok. Nah ini barangkali ya. juga sama yang tadi tuh ya dok, apa bukannya karpet yang paling sering tuh hordeng ya dok ya? Ya, gorden nah, juga, ini kan si betul, gorden betul. ini kan sebetulnya nempel, itu bisa Nempel, 2 betul. tahun katanya nempel Betul, di sana. lama benar itu Iya, sebetulnya. jadi nggak main-main nih, nggak merokok di dalam ruangan seharusnya. Nggak merokok aja titik aja gitu, enak lebih enak ya dok ya, nggak Udah, merokok lebih sehat. titik gitu Ya, lebih bagus. tidak ya, merokok Dok, lebih ya. bagus. Karena kadang-kadang kalau saya ketemu pasien di poliklinik gitu ya, kalau misalkan berulang kali mengalami masalah pernapasan karena terpapar asap rokok, saya itu biasanya menyarankan kalau memang bapaknya tetap mau merokok, nggak mau berhenti merokok, ya sebaiknya nanti setiap habis merokok ganti paru-parunya aja gitu. Ya, ganti paru-paru. Beli di mana dok paru-parunya gitu Di dok? pasar ya, paru goreng gitu ya. Karena biar gimana juga tetap walaupun dia sudah sikat gigi, udah kumur-kumur, udah mandi, tetap udara pernapasan yang Terus di sana. yang kejadian di parunya tuh apa sih dok waktu anak-anak ini merokok? Ya, jadi mungkin saya mau lihat. Nah ini nih, jadi yang penting kita perlu tahu bahwa Tuhan tuh menciptakan setiap organ tuh punya mekanisme pertahanan sendiri. Jadi mulai dari hidung, tenggorokan, batang tenggorok sampai ke paru gitu ya. Jadi artinya di setiap bagian-bagian ini mempunyai mekanisme pertahanan untuk melindungi kita dari debu, kuman dan lain sebagainya ya, termasuk dari asap rokok. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan dia terpapar oleh asap rokok, lama-kelamaan ini kan kalau kita lihat ada sel-sel yang ada sel goblet rambut-rambut ya yang udah lama banget Iya, ya. zaman ada sekolah silia sehingga tuh bulu getar itu bermanfaat untuk mengeluarkan dahak yang diproduksi secara rutin oleh saluran nafas. Nah, asap rokok itu akan merusak bulu-bulu getar Bulu-bulu itu, tadi ya. sel-sel itu Si tersebut bulu-bulu ya getar mengiritasi. pada- Jadi kalau perumpamaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita punya rumah yang ada pagar atau pintu yang dijebol oleh maling, yang maksudnya udah rusak gitu ya. Gampang masuk dong maling-maling segala Maling macam. masuk, ya begitu pula dengan saluran nafas. Kalau dia terpapar oleh asap rokok, dia akan rusak, mekanisme pertahanan itu akan hilang. Oke. Jadi kuman akan gampang masuk. Tapi maksudnya gitu, maksudnya beda nggak sih pada anak-anak sama pada dewasa gitu? Hampir sama sebetulnya. Mekanisme untuk pertahanan itu akan rusak. Nah, makanya kalau perokok itu kadang-kadang ada yang sering batuk tuh menjelang dini itu hari, baru saya mau tanya. pagi gitu. Batuk khasnya perokok Ya, yang kemudian ada dahaknya juga Betul. sebetulnya. Ya, Karena nggak betul. bisa ngeluarin sebetulnya. Iya, mekanismenya terganggu gitu. Masalahnya kalau lendir ada di dalam saluran napas itu kan Nggak enak lah. iya pertama Dok, satu. yang paling sering ditanyakan juga sama orang dititipin gitu ya dok ya, Ya. gini, saya ngerokok misalnya dari umur 13 sampai umur 30. Pas umur 30, saya sadar deh. Tobat. Kemudian saya tobat, saya nggak ngerokok lagi. Apakah waktu saya umur 50 saya udah bersih paru-parunya? Begitu pertanyaannya dok. Balik Selalu lagi. Ya, begitu. betul. Lagi-lagi berbagai faktor sih yang bisa mempengaruhi. Jadi ada kalau saluran napas kan punya mekanisme untuk regenerasi gitu ya. Jadi seberapa banyak dia mengkonsumsi rokok terpapar oleh asap rokok dan lain sebagainya itu akan berkorelasi berhubungan seimbang dengan kerusakan yang sudah Jadi dicapai. tergantung nih terjadi. berapa lama dia udah ngerokok, Ya. berapa banyak ngerokoknya Betul. gitu. Iya. ya. Walaupun dia sudah berhenti umur 30 ya kita nggak tahu apakah sudah terjadi kerusakan-kerusakan awal di pernapasan. Ada lagi tapi Kak katanya, kalau kita ngerokok nih biar bersih paru-parunya minum susu. Ada yang minum kopi, Iya, katanya ada ada yang lagi. kopi, ada yang pakai timun lah, segala macam. Itu bener Gimana apa tuh nggak dok? dok? Bisa nggak tuh dok? Kan beda saluran itu Pak. Jadi Iya makanya. kalau Kumur-kumur makan ke minum itu kan paru-paru melalui susunya. kerongkongan masuk ke lambung. Jadi kalau bersihnya nggak bisa kecuali kalau Bisa, mau kan? digelonggong gitu pakai. Tapi enggak itu mitos. Mitos ya? Jadi tidak ada cerita bahwa membersihkan gitu atau barangkali apa ya antinya si rokok nggak ada ya dok ya, Nggak sih, antidotnya. nggak ada. Baik dok, lanjut dok. Nah ini tadi secara garis besar aja. Jadi sel-selnya bulu-bulu atau yang kita sebut sebagai silia ini akan rusak sehingga mekanisme itu akan terganggu sehingga gampang terjadi infeksi. Iya. Ini Nah, ini video video. jadi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat secara animasi aja ya, ini bagus banget video saya ambil dari YouTube ya. Ini adalah bulu getar atau silia yang bergerak secara ritmik. Silianya ya. Ini harusnya dia ngebersihin gitu saluran pernapasan kita. Ini ada ini sel-sel dinding saluran nafas, dia bergerak ke satu arah ke arah atas biasanya Iya. dari bawah ke atas. Dan dia jumlahnya bisa ratusan juta bahkan di sepanjang saluran nafas dari bawah sampai Berhenti dok karena ada telepon. Ada telepon. Boleh dulu Oke. ya dok ya. Silakan duduk Silakan. dulu dok. Boleh duduk dulu Duduk, dok. silakan. Ya,
Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo dokter, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, saya Pak warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Pak Herlan dari Bandung. Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya. Pak Herlan, merokok Pak? Sambil ngerokok ya Begini, Pak ngomong. Saya pernah sakit akibat merokok dan pernah berobat ke dokter yang ada di Bandung, tepatnya di kota Cimahi. Oke. Dan saya sudah berhenti kurang lebih 32 tahun tidak merokok. 32 Nah, tahun. bagaimana saran saya ini untuk pemerintah, pabrik rokok itu ditutup saja. Aduh, Ya, si Bapak. Iya, iya, iya. bahayanya sangat besar. Nah, di antaranya dijadikan umpamakan karyawannya perusahaan, pusat perbelanjaan, pabrik makanan minuman yang bermanfaat atau pusat pariwisata, Iya. juga Iya. yang lainnya. Pak Herlan? Karena sekarang ini seperti hewan kurban juga tidak merokok kan sakit itu pernapasan juga. Bagaimana nih Pak Dokter, Bu Dokter? Terima kasih. Assalamuum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herlan. Waduh, itu ngomongnya jangan sama Pak Dokter Bu Dokter kalau yang Sama itu Menteri ya. Perdagangan, Pak. Karena Menteri Kesehatan juga nggak bisa tuh Iya, yang ngatur-ngatur iya, yang betul, itu kan. betul. Yang pasti adalah bahwa mudaratnya banyak pasti. Tapi kita ulang lagi tadi kan masukan ya, kita terima Iya, aja iya, masukannya betul, ya betul, Dok ya. ya. Kita mulai lagi dengan Yang video tadi. yang tadi ya, tadi Oke, yang ada ya. Silia tadi ya, bagus sekali Dok. Agak dicepetin dikit boleh? Iya. Ya. Oh, boleh dicepetin sedikit dong. Ini Bisa, masih bisa. goyang-goyangnya agak lama. Kayaknya agak repot ya, Dok. Oh. Jadi ini gerakan ritmik gitu ya. Dia bergerak di satu media ada cairannya gitu ya. Di atas cairan ini Dan dia adalah tuh bisa mengeluarkan apa, Dok? Mengeluarkan dahaka. Jadi ya, jadi kotoran kah? secara berkala saluran napas itu mengeluarkan lendir memang diperlukan untuk menangkap kuman kotoran yang masuk yang dalam saluran napas sehingga dia akan tempelan sehingga dia akan naik ke atas dikeluarkan dengan Oh, cara banyak ya, Dok, ya? Nah, ini kalau banyak Nah, kayak ini gini Oh, bentuknya harusnya bagus begini. jadi ya. kayak melambai gitu Kayak ya. lagi nonton bola ya, Dok ya. Iya, Penontonnya. supporter ya. Ya, Mexican Wave gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dia bergerak di media yang Dan cair. ini yang dirusak. Iya, ini silianya dan sel-sel yang tempat tubuhnya silia ini dirusak. Sel-sel yang menghasilkan lendirnya juga akan dirusak oleh. Nah, ini ada cairan dan ini adalah Ada asap. ini bukan ini Bukan, Dok. ada apa lendir. Lendir Oh, ya. lendir. Memang Baik. diproduksi Dorong. sehingga kalau ada kuman dia akan nempel di sini. Iya. Ya, ini satu mekanisme. Nah, ini kuman, kotoran dan lain sebagainya. Ini gerakan slow Jadi motion. terbawa gitu. nih, kebuang nih semuanya. Betul, dia naik ke gitu. atas gitu ya. Nanti dalam keadaan gerakan yang sebenarnya sebetulnya itu sangat cepat sekali gitu ya. Oke. Jadi kalau ada kuman, ada virus, bakteri, semua akan nempel, dikeluarkan gitu ya. Dengan ini mekanisme pertahanan dalam saluran pernapasan dari mulai hidung sampai ke bawah gitu ya, saluran paru-paru. Nah, ini kecepatan yang sesungguhnya tuh seperti ini tuh. Oh, sebenarnya. cepet Oh, ya cepat harus. sekali ini kan sangat diperlambat. ya. Nah, Jadi kalau ini rusak, otomatis nggak ada lagi yang mekanisme seperti ini. Jadi kayak tadi seperti rumah nggak pakai pintu, nggak ada Iya. pagar. apapun bisa masuk. Bisa masuk. Ya. Tolong aja udah. Dok, kita mesti break dulu sebentar Ya, ya, Dok oke, ya. ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini pemirsa. Berapa lama kita merokok atau Mhm. berapa banyak kita merokok waktu kemudian mekanisme ini kemudian tidak bisa bekerja dengan baik? Jawabannya nanti pemirsa. Ya jadi tetap di Halo Dokter karena nasihat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena nasihat itu asik. Dan kita masih ngebahas soal bahaya rokok ya, apalagi pada anak dan remaja. Dan memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tanpa Tembakau. Saya ulang pertanyaan saya nih pemirsa ya. Jadi kira-kira tadi kan ada mekanisme yang bagus banget ya Dok ya, yang berhubungan dengan ada silia kayak rambut-rambut getar, pokoknya semua deh kotoran, dahak segala macam dikeluarkan. Iya. Saya berapa lama ngerokok sampai si mekanisme itu terganggu, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau sebenarnya iritasi itu mulai terjadi pada saat awal-awal dia mulai terpapar oleh asap rokok. Sekali ngerokok pun. udah mulai rusak. Ya, sudah mulai, apalagi kalau dia perokok aktif misalkan ya, itu kan otomatis dia akan banyak menciderai ya. Tapi memang seberapa luas memang tergantung dari berapa perlu waktu lebih Jadi lama lagi. makin sering merokok, Betul. makin banyak dan makin lama, Iya. makin luas daerah yang terkena Makin mekanisme. jebol Betul. istilahnya. Ya, jadi kalau misalkan
makin sering rokok, otomatis dia akan makin meluas ke seluruh sampai saluran napas bagian bawah gitu nantinya. Ini pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan dititipin ke saya yang menanyakan mengenai orang kena kanker paru gitu ya dok ya. Ya. Dia berapa lama merokok sih supaya kena? Kan karena gini, yang nanya ini kayaknya dok udah berhenti merokok. Ya. Misalkan dia merokoknya 10 tahun. Ya. Dia cuma pengen tanya resikonya dia kena kanker Karena paru masih tuh parno iya, kayaknya ya. karena masih Masih kepikiran parno. terus Betul, gitu. kepikiran pasti ya. Iya. Kepikiran. Ya sebetulnya sih tidak ada batasan berapa waktu yang Nggak ada penelitian yang bisa Belum ada membuktikan yang- berapa-berapa. Kayaknya sih mungkin ada yang bilang ada 5 tahun setelah merokok, ada juga yang sebelum itu, ada juga tergantung dari susceptibilitas setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah, jadi tiap orang juga ada yang sensitif, gampang banget kena yang namanya Iya. kanker paru, ada yang tidak. Iya, betul. Jadi nggak usah jajal-jajal dong, seperti pastinya yang paling penting gitu ya dok ya. Ya, mekanisme tadi itu kan memang diciptakan Tuhan untuk supaya kita bernapas dengan lega dan normal gitu Dok, ya. ada juga yang suka tanya begini, tapi ada loh orang nggak merokok kena kanker paru. Ya. Kan mendingan merokok jadinya. Nggak gitu juga nggak gitu sih ya, nggak gitu. mikirnya. Heeh. Ya jadi artinya gini, secara umum memang kanker atau tumor tuh bisa disebabkan misalkan pada orang-orang yang memang hidupnya bersih atau sehat gitu ya. Tapi ada juga yang memang dipermudah oleh adanya kebiasaan-kebiasaan buruk, baik dia dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Beberapa Kanker parunya beda nggak dok modelnya? nggak juga bisa sama gitu ya. Tapi memang kalau dia perokok akan jauh lebih resikonya akan lebih Lebih tinggi resikonya. Nah, kita udah kedatangan lagi. Iya. Iya, Dokter Yarmaniani. Nah, ini dokter yang jago soal gambaran-gambaran parunya nih Kak. Seperti apa bentukan parunya. Silakan ronsennya. dok. Silakan. Padahal semua hitam putih ya. Silakan dok. Dok, ini dokter Yarmaniani panggilannya apa dok? Yani. Oh dokter Yani. Dokter Yani selamat datang dok. Yani, Makasih. ujungnya gitu ya, Yani, disingkat betul. dia langsung. Iya. Boleh bilang? Ah, kenapa? Oh iya, sampai kelupaan loh ini. Boleh, loh, boleh. dulu Iya, loh, boleh. gimana? Bapak saya alhamdulillah Bu sekarang udah nggak ngerokok lagi kalau malam. Terus? Udah meronda. Iya. Gimana? Gitu doang ya. Ngapain emang ini Bu RT laporan soal ronda? Aduh, ada-ada aja. Dok, berarti saya mau tanyakan berhubung dokter ngeliatin ronsen ya dok ya. Kan bisa ronsen paru biasa, yang X-ray biasa. Apalagi yang dipakai dok biasanya dok untuk tahu? Kalau untuk kondisi paru-paru, alternatif yang kedua bisa menggunakan CT scan dok. CT scan Oke. paru itu udah lebih canggih lah ya Iya, gitu ya dok betul. ya. Kalau misalkan baru merokok seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kelihatan nggak ada perbedaan? Pada kebanyakan kasus memang mungkin tidak langsung terlihat ya, sama seperti tadi. Karena perlu waktu dan setiap orang memberikan reaksi terhadap suatu Asap zat itu asap. beda. Asap itu tuh pasti beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau orang yang memang mungkin lebih sensitif atau sudah ada penyakitnya sebelumnya, walaupun dia perokok pasif, mungkin gambaran radiologisnya juga akan lebih cepat. Bisa Lebih nggak berubah. saya ngebohong ini dok? Saya nggak pernah ngerokok, padahal saya perokok. Kalau saya di ronsen akan kelihatan nggak dok? Balik lagi, kalau memang dia pada dasarnya tipikal yang memang jaringan-jaringannya sudah ada masalah dan terpapar, mungkin gambarannya akan berbeda dengan orang-orang yang memang tidak bermasalah. Gambarannya akan berbeda pemirsa. Gambarannya adalah cuma Kayak apa itu putih dia? aja padahal. Coba ada nggak dok Gimana? gambar-gambaran dok yang bisa Balik lagi diperlihatkan? ya dok, Iya. balik lagi ini matanya beda-beda ya. Matanya dokter Dika, dokter Lula nggak kena deh. Iya. Hitam putih aja itu. Dokter Yani Iya, aja. iya, oke. Jadi di sini saya mau memperlihatkan ini gambaran paru-paru yang normal. Gitu ya. Cakep gitu ya dok. Ini Iya, anak-anak ya, betul. Dok, ya? Ini anak-anak. Kebetulan Harus kami anak-anak, bekerja harus di rumah anak-anak. sakit anak ya. Jadi kalau paru-paru yang normal itu kita melihatnya mesti seperti ini, bahwa paru-paru yang terisi udara saja itu warnanya harus hitam. Iya. Jadi dia harus sama kanan dan kiri. Dan kalaupun ada corakan vaskuler juga hanya tidak mencapai 2/3 dari tepi-tepinya. Sedikit-sedikit aja gitu Iya, ya. betul. Ya, jadi dan Yang putih di tengah jantung ya dok. ini adalah jantung, Ya, betul. Dan oke. yang di tengah ini saluran napas yang besar, Iya. ya. Ini dari foto sampingnya, ini ada beberapa gambar. Ini anak yang sudah lebih besar. Oh Ya, iya. jadi Saya jadi hanya ingat pas lagi ujian koas kan. Lulus nggak tapi? Iya, lulus alhamdulillah sih. ya oke. Jadi ini contoh lagi sebentar. Ini masih normal semua. Ini Nah, masih yang ini yang normal, rame nih. ya. Masih normal Masih katanya. Kan masih kalau normal. kalau anak tuh agak beda. Tapi di mata saya nggak normal ya. Kamu. Jadi mungkin ini kondisi yang berbeda. Jadi hanya untuk memperlihatkan bahwa apabila sudah ada kemungkinan yang bertambah apabila anak-anak yang
mendapatkan sebagai perokok pasif, itu lebih Ini mudah perokok terjadi pasif infeksi ya, berarti orang tuanya nih yang merokok Iya. ya dok Jadi ya? dia akan lebih mudah terjadi infeksi begitu ya. Jadi Iya. kan istilahnya yang sampai ke radiologi pasti yang sudah dari pasien ada dokter gejala, ya. iya. Jadi yang pasti udah sakit. udah dan ada masalah, coba ronsen betul, gitu ya dok. Betul. Jadi kalau sudah ada indikasi itu baru boleh di ronsen dokter. Jadi setelah ada biasanya kita menemukan adalah gambaran-gambaran di mana reaksi tubuh. Sebenarnya ini adalah reaksi tubuh karena dia ada peradangan, inflamasi, kemudian tempat yang seharusnya diisi oleh cairan, kemudian tempat yang harusnya diisi oleh udara, kemudian terisi oleh cairan sehingga warnanya jadi putih-putih begini. Harusnya tadi hitam ya. Iya. Jadi putihnya itu ada hitam. cairannya dok? Ada cairannya, ada cairan radangnya. Ini Bisa. kebayang anaknya sesek dong ya dok? Iya. Anaknya biasanya datang dengan sesak. Sesek ya dok ya? Ya, biasanya sesak kalau posisi. Nah, sebetulnya gini, kalau anaknya ini pasif atau barangkali aktif, akan begini bentuknya atau akan berbeda? Misalkan rokoknya rokok aktif pasif gitu sama misalkan. rokok aktif. Nggak maksudnya. bisa dibedakan ya, tentunya itu dari riwayat yang hasilnya akan klinis. tetap seperti Iya, ini. betul. Oke. Tapi kita hanya melihat akibat-akibat yang terjadi apabila ada kondisi yang misalnya Ya. Pemirsa kita cuman menampilkan pemirsa, nggak usah dihafalin pastilah ya. Ini konsumsinya dokter radiologi Iya, iya, gitu iya. ya. Tapi pada dasarnya kalau yang normal ntar harusnya keisi udaranya rapi, hitam lah warnanya. hitam. Oke, lanjut dok. Iya. Jadi ini mungkin pada anak yang lebih kecil. Jadi kadang-kadang gambarannya itu bisa hampir sama saja gitu ya. Infeksi mau penyebabnya virus atau penyebabnya kuman, Iya, iya. bakteri gitu ya. Ini mungkin baru lahir kali dok ya, sama- masih kecil banget kayaknya. Iya, ini lebih kecil, ini 3 bulan. Kemudian nah pada kondisi kok yang ini lebih begini? berat ya, pada kondisi yang lebih berat ada lebih banyak apa namanya Bercak-bercak. cairan yang ada di dalam paru-paru, di dalam alveolinya, sehingga gambarannya tuh bisa ceplok-ceplok seperti ini. Kalau tadi dia mungkin di antara saluran yang kecil-kecil ini bisa menempati alveolinya, yang cukup iya. banyak. Cukup banyak. Sehingga gambarannya bisa putih dan ini kalau pada kondisi yang berat ya bisa lebih banyak tergantung. Kan harusnya dia penyebabnya. ada tajamnya nih di ujung sana. Iya, Nah ini betul, hilang nih jadinya hilang. nih Jadi, ya. biasanya pada beberapa kuman tertentu ya selain memberikan konsolidasi, gambarannya juga bisa bikin gambaran kayak efusi seperti Iya, itu. kita ngomongnya ada cairan. Iya, Baik dok. seperti Lanjut, itu. Dok. Kemudian Ini ini juga sama, coraknya. cuma daerahnya berbeda di daerah bawah. Kalau kita bicara kasus-kasus yang tadi, karena penggunaan elektronik sigaret atau vape Vape. tadi, Iya. itu gambarannya biasanya seperti ini tapi di bawah kanan dan kiri. Jadi dia simetris. Jadi dia tuh udah punya khusus sendiri si vape ini. Betul. Ini buat teman-teman yang barangkali masih ngotot vape itu lebih aman, biar tahu saja nih. Ini anak-anak aja bisa kasih lihat sebetulnya ya. Bisa terlihat ada kelainan tersebut. Berarti ini anaknya bukan anaknya yang pakai vape kan? Ini orang tuanya. bukan. Jadi saya hanya memperlihatkan bahwa kalau misalnya ada kemungkinan atau pada sebagai sebagai perokok pasif itu mudah terjadi infeksi. Inilah salah satu gambaran-gambaran. Tapi gini dok, infeksi. berarti artinya juga selain ada perokok pasif, ada vape pasif berarti kalau gitu ya? Bisa juga dong kena vape Ya tapi prinsipnya pasif gitu. ada paparan Pokoknya terhadap ada, asap. Iya, iya. ada produknya. asap. Ini pegangannya Asap. asap Oke, aja ya. iya, betul. iya. Oke, Asap lanjut jadi. dok, lanjut Iya. dok. Ini juga sama. Jadi kadang-kadang tuh gambarannya tuh bukan hanya kayak tadi putih-putih ceplok-ceplok, tapi kadang-kadang cuma saluran yang kecil-kecilnya saja yang bengkak ibaratnya atau meradang sehingga anaknya jadi sesak. Jadi itu yang Oke. suka kita sebut dengan bronkiolitis ya Oh, dokter. oke. Jadi kayak asma begitulah biasanya Baik. anaknya hanya sesak saja tidak pakai panas seperti itu. Hanya sesak itu menyeramkan. Nggak hanya sih, dok. Sebenarnya itu nggak hanya Menyeramkan sih. loh kalau anak kita yang sesak itu ya dok. Iya, ya. iya. Baik. Ada lagi dok atau barangkali sudah? Sudah deh, jadi gambarannya kurang lebih sama. Oke. Baik dok, dokter boleh duduk. Iya. Nah Terima kasih. pertanyaannya sekarang jadi panjang nih dok ceritanya ya dok ya. Kan anak kita nih misalkan nih bapak ibunya merokok. Ya bapaknya deh, jangan bapak ibunya, sedih saya kalau ibunya ngerokok Iya, gitu ya. bapaknya deh. Bapaknya deh merokok misalkan. Perlu nggak anak kita ronsen? Nah itu baru mau nanya. Oh iya. Kamu tuh suka sama Iya, kita satu hati ya. Nah. beneran. Iya, jadi sekaligus untuk edukasi mungkin. Jadi pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan yang harus berdasarkan indikasi. Iya, karena ada paparan radiasinya Iya, sekarang. jadi untuk itu tetap untuk pemeriksaan
di foto itu Nggak boleh yang iseng-iseng pengen tahu. pengen tahu saya mau doang. cek aja nih dok, Kepo itu aja, nggak kepo. bisa. Nggak bisa. Dok, maaf ya dok ya. Ya. Kan kalau ke dokter gigi itu 6 bulan sekali gitu ya Iya, dok ya. iya. Kita kalau dalam keadaan misalkan nih, ini udah umur-umur segini nih misalkan, udah 10 tahun nggak pernah ronsen, perlu nggak kita ronsen? Proses berkala gitu dok maksudnya. Ronsen berkala sebenarnya kembali lagi dok, apakah dengan kita melakukan pemeriksaan tersebut itu ada manfaatnya atau tidak? Oke. Enggak, Sehingga Pak. memang justifikasinya harus dari dokter dok, tetap seperti itu. Oh, jadi sebetulnya nggak check up itu kan ada check up kan Iya. masuk ya dok Kalau ya, check up setahun sih boleh sekali. ya, kalau Iya, ya. makanya tapi harus tetap ada dokternya. Iya. Sehingga iya, kalau iya, ditemukan sesuatu itu ada kelanjutannya, ada kaptennya. Iya. Mau. Ini beda ya pemirsa, bukan kayak gini pemirsa. Saya habis makan nih pesta-pesta seminggu nih, pengen Cek ngecek kolesterol. kolesterol saya gitu ya, bukan yang seperti itu. Enggak, Atau kan. mau ngecek gula misalkan. Ini beda. Kalau yang ini memang sesuai nih, petunjuknya harus seperti apa. Kalau memang lagi kemudian medical check up lain cerita. Iya. Medical check up tuh biasanya setahun sekali, jadi ya Betul. kelihatan lah sebetulnya ya. Iya. Ada orang-orang yang memang rajin banget dok. Sampai pengen tahu kenapa takut ada apa-apa. Kepo. Biasanya karena ada teman atau saudara yang kena kanker paru, terus tiba-tiba ketahuannya udah lanjut. Nah, kemudian kepikiran kenapa enggak secara berkala di ronsen? Pastinya tidak. Dan untuk anak-anak juga tidak. Iya, betul. Baik. Jadi prinsipnya adalah pemeriksaan radiologi itu harus berdasarkan indikasi dan indikasi itu adalah setelah hasil pemeriksaan dari dokternya. Oke, berarti saya ke dokter Rifan dulu. Dokter Rifan, saya nih ngerokok misalnya ya. Saya ngerokok nih di rumah. Anak-anak saya tuh kalau lagi nonton barengan nonton TV tuh barengan tuh ngerokokan jadi ngerokok juga. Terus gimana tuh? Saya perlu nggak di ronsen nih? Jadi jawabnya tetap tidak atau gimana? Ya artinya kalau ibunya perokok dan udah mulai ada gejala-gejala seperti batuk-batuk ya emang harus difoto. Ibunya? Ya. Anaknya? Kalau anaknya sih kalau nggak ada gejalanya mungkin ya belum perlu. Doakan gitu. saja Bu, mudah-mudahan anaknya nggak Berarti nggak kebagian. perlu Marahin aja ibunya suruh berhenti merokok. Berarti nggak perlu ada screening sebelum gejala ya dok? Nggak. Oke. Jadi nggak pakai screening pemirsa, tapi pada dasarnya kita mesti mengerti apapun yang kejadian asap itu masuk ke anak kita sudah jadi perokok juga walaupun yang pasif. Betul banget. Dan seperti kita udah jeda dulu nih Kak ya. Betul. Dan jangan lupa juga nih kita masih bisa nelpon ya. Kalau mau nanya, dok ini gimana nih anak saya kayaknya bapaknya ngerokok mulu deket-deket anaknya. Tapi atau- jangan untuk pabrik lagi ya, Iya, bisa jangan yang itu ya. Ini cuma pengen baiknya. harus diapain anaknya biar nggak sampai kenapa-kenapa. Masih boleh telepon ya untuk yang Jakarta 55743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau masih boleh juga via Instagram. Abis ini kita bacain Iya. di @halodokter_tvri. Iya, sebentar lagi kami akan kembali, jangan kemana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa masih memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang kita kaitkan dengan bicara kalau anak dan remaja mulai merokok di usia yang masih muda. Apa yang akan terjadi? Halo dokter, karena sehat itu Asik. Janji mesti bacain IG ya pemirsa ya. Yuk kita buka IG Coba kita, kita buka ya. Instagramnya ya. Ada cahaya.jiwa A. Bagaimana dengan perokok pasif? Nah ini tadi ya, apakah berpotensi juga? Selain menghindari perokok aktif, apa yang harus dilakukan perokok pasif yang terpaksa berkumpul dengan mereka setelahnya agar tidak penyakit tadi dok? Nah, tambahin ya dok ya, saya kalau yang dari lewat saya, apakah masker ini menyelamatkan Nah, ini kita dia. sebagai perokok pasif katanya gitu dok? Ya, jadi sebetulnya ya bagaimana kita mau menghindari pengaruh negatif rokok terhadap kesehatan itu adalah yang penting ya hindari dari Ya jangan paparan. ngumpul, jadi tetap aja nggak bisa Cuma dok. mungkin masalah beliau ini bekerja di lingkungan yang perokok. Iya, Ya, dan juga nah. kadang suka sungkan gitu loh dok. Misalnya Betul. nyuruh dia Apalagi keluar. kalau sebagian Dok, besar kalau yang merokok itu teman sebaya, paling udah berhenti. Kalau sama bos gimana dok? Ya, Nah, itu dia. kan Memang susah ya dok ya. kendala, saya terus terang nggak bisa memberikan asupan. Saya paling tidak kalau bisa, Jangan berlama-lama. ya artinya, tapi susah juga sih kadang-kadang kan Iya. dunia Meeting pekerjaan ya, kan berbeda-beda. Tapi itu Iya. dok, pakai masker lah dengan dalih COVID. Tapi ya udah sekalian biar nyaring asap juga bisa. Itu nggak? bisa nggak dok? Sebetulnya sih seberapa lama kita pakai masker dan seberapa banyak paparan asap rokok tetap aja ada yang tembus biasanya. Iya, kan kecil partikelnya soalnya. Iya. Dan itu kalau nempel di situ juga kan sama aja kayak third hand smoker gitu nantinya. Kalau buka jendela dok, buka jendela gitu bisa contoh. Biar Ya itu, sirkulasinya lebih kalau yang keluar. merokok banyak tetap aja ada. Tetap aja ya, Iya, serba salah juga. Iya dia buka jendela, duduk di jendela dok ya. Jadi udaranya dari jendela. Napasnya lewat jendela aja Iya. gitu. Ada telepon dulu kayaknya. Kak. Ah, telepon bunyi ya, dulu oke. ya. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, ya putus Ya ya. udah, lanjut IG lagi deh. Berarti IG lagi ya. Jadi pada dasarnya si masker ini nggak bisa juga jadi pegangan kita gitu. Iya, betul. Sebaiknya Oke. jangan ngumpul gitu ya. Oke, Boleh berikutnya dari Instagram masih ada pertanyaan sepertinya.
Dari Kumsky. Ini Kumsky apa Kumski bacanya? Kumski, Oh, Kumski 5. Meski sama-sama tidak baik, apakah efek vape lebih buruk dibandingkan rokok? Iya. Nah, ini. Ini yang nanya dokter juga loh, Dok. Ya, dokter bedah saraf. bener. Oke. Kayaknya banyak nih, Dok, kayaknya, Dok. Iya, jadi memang memang masih banyak penelitian yang membedakan melakukan penelitian efek dari vaping ini. Jadi masih ongoing sebetulnya. Tapi sementara kesimpulannya memang ada beberapa yang menyatakan bahwa sebetulnya nggak terlalu banyak beda efek negatif dari. Tapi nggak lebih aman sudah pasti. Oke. Kerja dulu Lanjut ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Mbak. Bapak, Pak? Ibu, Ha-ha. Kakak? Iya, silakan. Silakan Pak, pertanyaannya. Dari siapa di mana? Ya, halo, ini dari Pak Suseno. Silakan, Pak, kalau Silakan Pak begitu, Pak. Neno, pertanyaannya Pak. Ya, halo. Iya, Pak, silakan, dari Pak Suseno. Pekanbaru nih, Pak Suseno. Ya, dari Pekanbaru. Iya. Pak. Dari mana? Pertanyaannya? Pak. Usia saya 63 tahun. Baik. Ya. Selama dari umur 15 tahun dulu saya sudah perokok berat. 15 tahun perokok berat. Wow. Baik. Kemudian, Pak? Nah, mulai umur 15 tahun saya sudah jadi perokok berat. Iya. Pertanyaannya Pak? Jadi setelah usia 63 saya punya cucu nggak Ya. boleh merokok lagi. Oh, dari umur berapa Pak cucunya ngerokok Pak? Bukan, ini karena bapaknya. punya cucu. 63 ini. Iya. Oh, iya. Terus, Pak, jadinya pertanyaannya? Setelah itu berhenti saya merokok. Nah, kemudian? Jadi sampai saat ini sudah 3 tahun lah saya berhenti total. Baik. Oke. Kemudian? Nah, jadi untuk itu saya selalu ke apotek minta saran sama dokter yang pernah saya datangi. Ya, Saya katanya. beli antibiotik apa itu amoxicillin. Oh, oke. Nah, jadi yang saya tanyakan, kalau saya rutin minum amoxicillin ini, keinginan saya kan untuk penyakit yang lama itu tadi supaya Oke, bisa baik Pak, sembuh kita mengerti. gitu. Nah, Baik itu Pak. bahaya atau tidak? Oke. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak ya Pak buat pertanyaannya. Aduh Pak, silakan Dokter Irfan. Nah, gimana Pak? Ayo, Dok. Yang nanya kakeknya anak-anak jadi. Iya. Jadi sebetulnya secara umum penggunaan antibiotik itu tidak disarankan untuk digunakan secara rutin. Rutin. Ya. Harus atas indikasi. Pertama, antibiotik itu gitu ya tidak bisa digunakan secara rutin terus-terusan Betul. Pak, nggak Ya, bisa. betul. Yang kedua, bisa nggak ngebersihin memang? Ngobatin efek rokoknya gitu. Iya. Tidak. Nggak bisa ya? Jadi Bapak 2 kali salah nih ya Pak ya. Yang pasti antibiotik itu nggak bisa dipakai untuk membersihkan efek apapun dari rokoknya. Sama juga antibiotik nggak bisa nyembuhin penyakit karena virus juga nggak Iya. bisa. Nah sekarang antibiotiknya juga nggak boleh diminum secara rutin. Kalaupun memang barangkali dipakai gitu dia juga ada waktu tertentu kapan Betul. dia harus berhenti. Jadi Pak jangan beli sendiri, jangan jadi dokter sendiri sebetulnya. Apalagi antibiotik ya, itu malah bisa bikin kuman jadi kebal ya Betul, Dok ya. ya. Apalagi resisten. sekarang dari 15 tahun sampai 60 tahun udah merokok sekian lama, ngebersihinnya mesti gimana dok? Berdoa kah? Oh jangan dong. Minum susu. Ya, artinya- Minum susu. Sama timun mungkin. Yang penting sudah bagus itu artinya Bapak Suseno udah Berhenti ya, berhenti sudah merokok. berhenti. Yang penting kembali ke pola hidup bersih dan sehat itu aja Pola sih. hidup sehat lagi Betul, berarti. ya. Perkara dia bersih atau tidak bersih, ya itu Mudah-mudahan nggak kita tahu sambil juga. berdoa. Tapi gini ya. Dok, ada nggak sih misalnya entah itu suplemen kah atau makanan atau buah-buahan atau apapun lah yang bisa mempercepat begitu penyembuhannya? Sepanjang yang saya tahu sih kelihatannya sih belum ada. Sebetulnya malah olahraga. Oh, iya, Nah, gimana dong? Kamu kan sebagai dokter olahraga misalnya menambahkan. Iya, yang pasti sih memang olahraga yang berhubungan dengan paru. Iya, yang pasti Iya. kan lebih ke arah kardio ya kalau gitu Iya. ya, karena kan mengoptimalkan fungsi paru-paru. Tapi tetap harus sesuaikan dengan kondisi orangnya juga. Dok. Iya, jadi Pak Iya, nggak usah ngotot, tapi sekarang pola hidup sehat. Betul. Dok, kalau misalkan Bapak di ronsen, ini gambarnya pasti jelas perokok. Iya. 15 dari 15 tahun 15 sampai 60 tahun. Tapi sudah 3 tahun berhenti. Iya. Itu kelihatan masih Dok. Akan Tapi berubah nggak gitu dok? Tetap maksudnya? ada proses-proses di jaringan tubuh yang dengan bertambahnya usia itu tidak bisa diperbaiki Iya, kembali. iya, Sehingga Oh. pasti sisa-sisanya ada. Jadi kalau dikomparasi atau diperbandingkan antara dengan umur yang sama dengan tidak, itu pasti kualitas Kelihatan paru-parunya jelas. itu akan Nah, berbeda. waktu dia berhenti 3 tahun, dia berubah ke arah perbaikan nggak dok? Biasanya menetap. Udah umur segitu lagi kan? Iya. Biasanya tetap ada yang menetap. Baik. Jadi Pak minta maaf akan ada nih permasalahan yang menetap di sana. Pokoknya ada jaringan jaringan sisa lah ceritanya. Tapi yang paling penting sekarang adalah jangan ditambah Pak. Jangan. Gimana caranya gitu ya. Tetap
konsekuen gitu ya, istiqomah Pak, jangan merokok lagi ya Pak. Iya. Aduh, bravo buat cucunya. Nah, ini kayaknya udah ada yang mau masuk lagi nih. Iya, Nah, kalau ini nggak, sepertinya- kebetulan alhamdulillah Dok di sini nggak ada yang merokok. Iya, Putri betul. nggak merokok, Bruno nggak merokok. Udah kelihatan nih langsung. Tadi kenapa lemas begini? Kenapa nih? Enggak dok. Dok, kalau yang kesini oleh-olehin pantun sama kita Iya. ya Dok ya. Ini dia pantunnya Dok. Dokter dengerin ya dok. Pergi ke Bandung sama kamu. Waduh. Dari susu ketan sampai ketemu. Yuk sudahi kebiasaan rokokmu dan mulailah sayangi kesehatan parumu. Yeay, cakep. Sekarang kita lihat Coba nih. yang ini nih. Sisi yang sebelahnya biasanya agak-agak nih. Makan nasi uduk di kampung rambutan. Enak. Makan ayam betutu di daerah Jimbaran. Kenyang. Iya. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Karena? Dan tidak baik juga untuk pengeluaran. Ini benar nih, tumben jalan yang Tumben benar hari ini. ya. Dokter Iman terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dokter Yani terima kasih banyak. kasih, Mudah-mudahan Dok. bisa kembali ke sini lagi ya Dok ya. Jangan kapok ya Dok ya. Iya, Pemirsa mudah-mudahan hari ini nih pemirsa ya membuka juga wawasan kita supaya berhenti deh merokok. Pokoknya nggak ada yang bagus yang saya dapatkan dari rokok. Iya, dan juga jangan lupa ya untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai di TVRI, atau kalau ketinggalan nih. Kalau ketinggalan, bisa ngeliat YouTube-nya di TVRI Nasional. Bisa langsung diklik aja mau yang tonton yang mana ya. Oke ya, selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Salam.